Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Shalom. Puji nama Tuhan, pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terlebih dahulu saya mengajak kita semua untuk berdoa. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami di hari ini ya Tuhan. Kami boleh bangun dan kembali dalam aktivitas kami di hari ini. Namun sebelumnya kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu sebagai dasar dari iman percaya kami. Kami mohon pimpinan dan kuasa Roh Kudus-Mu kiranya menaungi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, tema renungan hari ini menentang nabi palsu. Di dalam bacaan Yeremia 23 ayat 9 sampai 20. Ayat yang ke-9 sampai 11 berbunyi demikian. Mengenai nabi-nabi, hatiku hancur dalam dadaku, segala tulangku goyah. Keadaanku seperti orang mabuk, seperti laki-laki yang terlalu banyak minum anggur, oleh karena Tuhan dan oleh karena firman-Nya yang kudus. Negeri telah penuh dengan orang-orang berzina. Sungguh, oleh karena kutuk ini, gersanglah negeri dan layulah padang-padang rumput di gurun. Apa yang dikejar mereka adalah kejahatan dan kekuatan mereka adalah ketidakadilan. Sungguh, baik nabi maupun imam berlaku fasik. Di rumahku pun juga aku mendapati kejahatan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, di negeri kita yang tercinta, hampir semua lini kehidupan sudah terkontaminasi oleh gelapnya dunia ini. Bukan hanya pada kepemimpinan politik, bahkan dalam kepemimpinan agama pun kita menemukan ada banyak penyimpangan. Kalau dalam beberapa pasal sebelumnya, Yeremia menyerang kebobrokan para raja Yehuda. Kini para nabi dan imam pun tidak luput dari tudingan akan dosa-dosa mereka. Yeremia membongkar dosa-dosa para nabi Samaria maupun nabi Yerusalem, seperti yang dituliskan di dalam ayat ke-13 dan ayat 14. Samaria memang sudah hancur di tangan Asyur. Itu terjadi karena raja dan pemimpin agama terlibat dalam penyembahan Baal, sehingga rakyat pun ikut-ikutan dalam dosa tersebut. Akan tetapi, para pemimpin Yehuda yang sudah melihat dan menyaksikan murka Allah dicurahkan atas Samaria dan penghukuman dahsyat sudah mencerai-beraikan mereka, tidak belajar dari hal tersebut. Malahan, para nabi dan imam Yerusalem menambahkan dosa mereka dengan tindakan-tindakan jahat yang sepadan dengan dosa Sodom dan Gomora. Memang dalam catatan beberapa nabi, Sodom dan Gomora menjadi contoh atau ilustrasi kejahatan bagi Israel, sehingga pantas menerima hukuman dahsyat dari Allah. Yeremia menuding dosa-dosa mereka sebagai nubuat palsu. Mereka memberikan harapan sia-sia kepada umat Yehuda, bahkan perbuatan dosa mereka tidak membawa mereka pada penghukuman Tuhan, seperti yang tercatat di dalam ayat yang ke-16 dan 17. Seandainya mereka hadir dalam sidang ilahi dan memperhatikan firman Tuhan, pastilah mereka tidak akan bernubuat palsu seperti itu. Keputusan Tuhan sudah tetap, murka-Nya akan menghukum umat-Nya, termasuk para pemimpin jahat itu sampai tuntas. Melihat peristiwa tersebut, perasaan Yeremia tertekan sekali, karena sebagai nabi Allah, ia harus berhadapan dengan nabi-nabi palsu yang merusak kerohanian umat dengan nubuat palsu mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara, apakah hati kita juga merasa hancur ketika melihat pemimpin bangsa kita merusak rakyat dengan perbuatan busuk mereka? Beranikah kita mengutarakan suara kenabian kepada pemimpin seperti itu? Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menjadi perenungan bersama bagi kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan, kiranya tidak sekedar kami baca dan renungkan, tetapi dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari.
Kami memohon kepadamu ya Tuhan, supaya memberikan kepada kami masing-masing keberanian ketika kami berhadapan dengan nabi-nabi palsu seperti yang kami renungkan pagi hari ini. Kami bisa menolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah kami ya Tuhan, berkatilah dan pimpinlah kami dimanapun berada saat ini. Baik kami yang sedang dalam perjalanan, sedang bekerja, dan mungkin juga sedang dalam pergumulan. Engkau saja yang menjadi jawaban dari setiap persoalan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.